Tetapi ada juga senior-seniornya mengajak teman-teman mahasiswa itu untuk melakukan blocking. Blocking. Itu yang kadang-kadang saya sesali, ya saya kritisi. Nah, ini yang kadang-kala oh kampus ini nggak bisa, oh ternyata seniornya ada di anggota dewan di partai ini sekarang lagi ini. Nah, ini yang kadang-kadang sulit kan. Itu kampus jadi dapilnya mereka tuh. Kampus jadi dapilnya mereka kan. Nah, ini yang sulitnya. Dan itu kejadian saat ini. Halo Sobat Forum, dimanapun Anda berada, semoga kita masih dalam keadaan sehat jiwa, akal pikiran kita dalam menjalani aktivitas kita. Kembali di program Menolak Lupa, Forum Keadilan TV, yang akan membahas dan menggali lebih dalam perjalanan bangsa ini, di mana di dalamnya ada momentum dan sejarah soal perjuangan kawan-kawan aktivis mahasiswa khususnya, yang kemudian akan menjadi sebuah catatan bersejarah yang hari ini tentunya akan menjadi common history atau kesamaan dalam sejarah untuk menentukan pijakan kita Indonesia di masa mendatang. Nah, hari-hari ini Indonesia terus berjalan ke depan, namun apakah masih dalam koridor yang sama, khususnya dalam soal demokrasi, supremasi hukum, dan lain-lain. Karena belakangan ini hampir seluruh elemen bangsa turut gelisah. Karena apa? Karena penyelenggara negara dalam kehidupan demokrasi ini dianggap keluar dari koridornya. Nah, masih hangat dalam benak kita soal catatan sejarah khususnya aktivis 98, di mana pengorbanannya yang luar biasa. Ada tetesan air mata, bahkan nyawa yang teman-teman perjuangkan untuk mengusung agenda reformasi. Nah, di studio saya sudah bersama seorang pelaku sejarah, aktivis 98, Antonius Danar Priantoro. Halo, apa kabar? Kabar baik, Antoni? Bung. Sehat-sehat ya? Sehat pasti. Ini tahun baru. Apakah ada sesuatu yang baru di Republik ini? Kalau yang baru kayaknya masih belum ada ya. Belum ada ya? Karena belum ada yang terpilih yang baru. Oh, gitu ya. Sibuk apa tahun sekarang? Sekarang sih ada ngelola media ya kan, ngelola media juga. Terus ya ada beberapa kerjaan lain lah ya. Profesional ya? Profesional. Tapi masih konsisten nih sepertinya Antoni di soal-soal mengkritisi kebijakan dan lain-lain. Masih banyak di kantor, masih banyak mahasiswa yang datang lah. Oh gitu ya. Kan? Nih tahun 98 reformasi. Dulu di kampus Perbanas. Perbanas itu spesifikasinya soal keuangan ekonomi perbankan. Ya, betul. Itu apa sih yang men-trigger Antoni sehingga terjun waktu itu ikut terlibat dalam reformasi 98? Ya, sebetulnya gini. Ketika peristiwa 98 kan ada yang memang teman-teman tersadarkan karena memang mereka sadar terus mengajak yang lain. Ya. Nah, Perbanas ini nggak punya sejarah kampus gerakan, bukan sejarah kampus gerakan. Karena kalau mau bicara sejarah, dulu sejarah kampus gerakan itu ada banyak yang nyebutnya sebagai Pandawa 5. Pandawa 5. Iya kan, itu ada Mustopo, ada Untak, ada UNAS, ada ISTN, satu lagi kalau nggak salah ISIP ya, kalau nggak salah ya. Koreksi. Nah, mereka yang punya sejarah gerakan. Nah, kampus-kampus ini akhirnya menularkan ide-ide gerakan, ide-ide perlawanan terhadap kampus-kampus lain. Kebetulan Perbanas banyak berkomunikasi dengan teman-teman di Mustopo. Iya. Ya kan, sama-sama selatan. Sebelum proses 98 tuh kita diajak-ajak, yuk ikut demo yuk. Siapa yang ngajak? Sampai diajak. Siapa yang ngajak? Ada teman di Mustopo ya kan. Iya kan. Ya salah satunya mungkin Baikuni gitu kan. Itu kan ada Baikuni, ada Usmar ya kan. Itu mengajak datang ke kampus untuk yuk ikut yuk perlawanan. Karena sempat malu juga dulu kita termasuk kampus yang pernah dapat BH dan celana dalam perempuan. Oh, ya, saya pikir Trisakti aja itu. Ya, Perbanas juga tapi disembunyikan. Perbanas juga disembunyikan sehingga muncul akhirnya demo besar pertama kali Perbanas terus berbarengan dengan Trisakti.
Kalau bicara sejarahnya, perbarengan Trisakti 12 Mei itu kita berbarengan dengan Trisakti, Perbanas aksi depan kampus sampai dengan Pasar Festival, Trisakti aksi di depan kampus. Oke. Kalau nggak salah tuh dulu Trisakti itu dulu dibantu Korlap dari Sarbini. Oh, oke. Sarbini, Korlapnya di sana, Sarbini dengan siapa? Dengan Paci kalau nggak salah. Di UPN ya? UPN. Terus di Perbanas itu Korlapnya itu Baikuni dengan siapa gitu. Jadi waktu itu uji coba untuk menggerakkan, karena dua kampus ini kan bukan punya kampus tradisi gerakan, ya Iya. kan? Lebih tradisi. Kalau Perbanas zaman era tahun 90-an kan kampus atlet. Iya kan? Oh, Anak basketnya. basket, anak bola segala macam. Kalau bicara bola, Persijatim pasti anak Perbanas. Iya kan? Persija pasti anak Perbanas ya. Itu dulu. Nah, ini men-switch gerakan artinya ada trigger dari teman-teman. Iya. Yang menyamper kita, ajak kita diskusi, akhirnya muncul gerakan pertama kali demo besar yaitu pas 12 Mei itu. 12 Mei. Iya kan? Nah, Perbanas, Antoni kan belajar soal disiplin soal ekonomi keuangan. Itu kan sebetulnya berbarengan dengan krisis moneter kita gitu. Betul. Artinya kan inline dari disiplin ilmu sama situasi negara kita. Betul. Bagaimana waktu itu sebetulnya? Ya, dulu kan gini, Perbanas ini kampus yang sangat mengajarkan dengan ekonomi kapitalisme, ya kan? Ya. Kita bicara dengan bagaimana teori Adam Smith, kita bicara teori Anthony Giddens segala macam. Tapi ternyata setelah kita berinteraksi dengan teman-teman aktivis, lo ada teori yang lain loh, ya kan? Oke. Ya, ada teori yang lain yang bisa melihat, yang tidak bisa melihat bahwa kok ada krisis ini gara-gara sebetulnya kan langkah dan jalannya pemerintah Indonesia waktu itu benar. Kok ada krisis? Ya. Ya kan? Dengan teori yang kita pelajari di kampus, ternyata tidak bisa membedah krisis tersebut. Tetapi kita ketemu teman-teman aktivis lain, ada teori-teori lain yang bisa membedah situasi Indonesia saat itu. Oke. Bagaimana krisis ini terjadi? Apakah krisis ini ada sangkut pautnya dengan hutang negara? Apakah krisis ini terjadi sangkut pautnya dengan perbankan yang kolaps, ya kan? Oke. Nah, ternyata setelah kita bukan hanya di dalam kampus, kita belajar juga di luar kampus, ya kan? Karena dulu kan tradisi gerakan kan sebelum kita turun aksi pasti kan kita banyak diskusi, ya kan? Diskusi. Banyak baca buku, ya kan? Banyak sampai istilahnya, lo kalau mau nongkrong di sini, lo boleh nongkrong sama kita yang senior, asal udah baca buku ini, kan gitu loh kan? Ada levelnya. Ada levelnya tuh kan? Udah baca. Ini buku wajibnya, ya kan? Ya. DBR jilid 1, DBR jilid 2, Madilog, ya kan? Ya. Di Republikan. Nah, ini wajib. Nah, udah. Lo baca bukunya, ada bukunya Pramudia Anantatur, ya kan? Trilogi, ya kan? Ini wajib, baru boleh nongkrong, ya kan? Dulu kan ada era-era seperti itu, ya. Artinya kita akhirnya teman-teman yang aktivis, kebetulan, ya tadinya kan kita bukan di Senat, ya kan? Bukan di Senat, segala macam. Tapi pas di era 98 itu, kita bertemu dengan aktivis kampus lain, ternyata cara pandang mereka kok luas ya. Kita yang selama ini nongkrong di kampus, datang kampus, belajar, segala macam, ternyata ada hal yang lain. Nah, itu ruang cara pandang kita dibuka oleh teman-teman yang lain. Nah, ini kan menarik sebetulnya sebagai kampus yang membidangi keuangan, ekonomi, dan lain-lain. Bagaimana waktu itu dukungan dari Civitas Akademi? Memang kondisinya, dulu kita juga waktu proses 98 tuh kita dulu ada forum ya. Forum komunikasi dosen, alumni dosen dan mahasiswa Perbanas. Oke. Ya, jadi kita berkomunikasi dengan alumni Perbanas, kita berkomunikasi dengan dosen-dosen Perbanas yang mana yang pro dengan kita pasti kan. Karena kalau mau bicara sejarah, dulu Perbanas ini kan kampusnya sangat Golkar banget lah. Kampus Perbanas itu sangat Golkar banget lah, ya kan. Termasuk dia kampus Perbanas itu basisnya salah satu sekber Golkar, ya kan. Itu di era tahun 98 tuh Perbanas, kalau nggak lo ikut sekber Golkar ini ya lo nggak bisa jadi ormawa, ya kan. Nah, itu ada hal-hal yang seperti itu, ya kan. Nah, tapi ternyata ya dosen-dosen juga ada dosen-dosen yang melakukan perlawanan, ya kan. Dosen-dosen melakukan perlawanan, mengajak mahasiswa, ada mahasiswa kita yang ini ajak lawanan. Sehingga pernah sebelum era reformasi itu teman-teman ada juga teman-teman yang mendemo rektornya, ya kan. Tahun 97 atau 96 ya, kalau nggak salah ya, 96 atau 97,
kita demo rektor kita. Setelah demo rektor itu, ya habis itu ditangkap. Oke. Ditangkap, di penjara. Sampai di penjara? Di penjara di Polsek Setiabudi 2 minggu. Oh. Ya kan, untuk mengeluarkannya gara-gara ya kadang-kadang centil juga habis demo, dia bilang udah keluar dari kampus, masih nongkrong di kampus, ditangkap lah. Ditangkap ya kan? lagi. Nah, karena apa? Kampus kita sangat hapus Orde Baru waktu itu. Ya. Artinya banyak pimpinannya segala macam pernah menjadi juga rektor Mustopo. Oke, iya. Iya kan? Artinya ya karena gini, kampus-kampus itu kan kampus-kampus yang letaknya sangat strategis. Tengah kota. Ya, tengah kota. Artinya dulu itu Perbanas akhirnya dijadikan salah satu basis tempat transit. Ya kan, selain Mustopo, Atmajaya, salah satu basisnya adalah Perbanas. Nah, ini kita sampai waktu itu termasuk saya pun, di era saya pun akhirnya gini, udah SK pemecatan DO udah keluar, daripada kita DO, kita demo dosen rektornya duluan supaya kita nggak di DO. Waktu itu berarti Antoni semester akhir? Semester tengah lah. Tengah. Nah, gitu. Jadi daripada kita di DO, kita mendeokan rektor duluan ya kan. Gitu. Nah, ini kan sebelum menjelang peristiwa Mei, itu kan banyak elemen mahasiswa, salah satunya misalkan FKSMJ atau Forkot. Dulu Antoni di FKSMJ. Ya. Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Ya. Itu agendanya apa waktu itu? Ya, salah satu agenda waktu itu kan gini, memang harus diakui pasca kita melakukan pendudukan gedung MPR, ya kan? Oke. Terus 21 itu ya? 21, Soeharto jatuh, teman-teman mahasiswa waktu itu tidak punya agenda lanjutan, ya kan? Walaupun tidak agenda lanjutan, kita mencoba, yuk kita buat Presidium Nasional, ya kan? Kita menggagas Presidium Nasional, teman-teman FKSMJ Presidium Nasional. Terus teman-teman Forkot menggagas namanya Komite Rakyat Indonesia. Komite Rakyat ya kan? Indonesia. Nah, itu tidak pernah terwujud. Karena kita cuma berpikir waktu itu, oke, kita jatuhkan rezim Orde Baru. Ya kan, tugas kita mahasiswa sebagai penjaga demokrasi, kita menjatuhkan Orde Baru, selesai. Iya, kan? Jadi terbatas dengan moral force lah ya. Moral force. Gerakan moral. Ternyata kita lupa, setelah kita melakukan penjatuhan, banyak sekali pembonceng-pembonceng, ya kan? Pembonceng-pembonceng yang memanfaatkan situasi, ya kan? Nah, itu akhirnya kesadaran itu akan muncul. Oke, kita coba gagas namanya Presidium Nasional. Presidium Nasional itu di tahun 98 ya. 98 sampai di 98 sampai akhirnya muncul kan karena waktu itu Soeharto jatuh, kita tidak berpikir bahwa langsung digantikan Habibie kan waktu itu kan. Yeah. Nah, Habibie naik, kita menggagas itu, salah satu kita wujudkan dengan deklarasi Ciganjur. Oke, 4 tokoh kan? Itu 4 tokoh ya kan. Sebetulnya ada 1 tokoh lagi, selain itu dulu ada Megawati, Amin Rais, ya, terus Sultan HB ini, terus Gus Dur, satu lagi sebetulnya ada Uskup Belo yang kita undang. Oke, iya Uskup Belo. Ada 5 ada Uskup Belo. Kenapa waktu itu Uskup Belo kita undang? Karena kita telah mencium akan adanya rencana pemisahan Timur-Timur. Nah, stop dulu sampai di situ, kita jeda dulu di segmen berikutnya. Ya, Sobat Forum, kembali untuk melanjutkan tadi, Antoni menyebutkan ada tokoh Ciganjur yang baru saja nih Antoni ingatkan ada Uskup Belo. Bisa ceritakan soal Uskup Belo? Iya, jadi dulu pas deklarasi Ciganjur itu kita mengundang para tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh bangsa kita undang yang kita harapkan masih punya keprihatinan, punya kepekaan terhadap bangsa. Tokoh-tokoh itu ya tadi saya sebutkan ada Megawati, ada Gus Dur, ya kan, ada Amin Rais, ada Sri Sultan, dan satu lagi Uskup Belo. Menemukan tokoh-tokoh ini, wah dramanya panjang, ya kan, dramanya panjang. Misalnya contoh Megawati, Gus Dur, Amin Rais mau datang kalau Megawati mau datang. Megawati mau datang kalau ada Gus Dur pasti datang. Gus Dur pasti datang kalau Sri Sultan mau datang. Wah ini mana duluan yang kita datangkan? Ya, kita waktu itu sempat nginep rumahnya Gus Dur. Kita nginep di rumahnya buat tenda di tempatnya Megawati. Kan.
sampai kita ada utusan datang ke Sri Sultan, ya kan, kita melakukan itu. Nah, termasuk itu tadi, kita sampai kita ada perwakilan datang untuk ketemu Uskup Belo. Nah, kenapa waktu itu Uskup Belo? Karena kita mendengar kok ada potensi disintegrasi bangsa ya. Salah satunya kepentingan asing yang bermain untuk melepaskan Timor Leste. Makanya kita waktu itu undang Uskup Belo, tapi sayangnya Uskup Belo berhalangan hadir. Oke. Ya kan, berhalangan hadir, terus terjadilah ini 4 tokoh. Nah, waktu itu banyak teman-teman yang bilang, termasuk organ lain, oh gagal deklarasi Ciganjur. Nah, memang artinya kalau digagal waktu itu ya, di era itu dianggapnya gagal. Tapi kalau bicara era sekarang kan, mau kita akui, hampir 4 tokoh ini menjadi tokoh-tokoh nasional berikut ya. Nah, kemudian kan Uskup Belo berhalangan hadir. Saya tahu Antoni, ada nggak pesan khusus sih soal disintegrasi Timur waktu itu? Pesan khususnya sih, ya artinya dia tetap pengen bahwa tetap artinya kesan khususnya sih sebetulnya belum tersirat seperti ini, tapi artinya ketidakhadiran dia tetap menghargai apa forum yang kita akan gagas, ya kan. Mereka tidak hadir karena kesibukan beliau dan waktu, ya kan. Tapi alasan khususnya kenapa tidak hadir terus abis itu pecah, itu yang kita masih menjadi misteri sampai saat ini. Termasuk itu tadi, hasil kesepakatannya itu kan gini, semua media memberitakan deklarasi Ciganjur berhasil menemukan tokoh-tokoh ini, tapi tidak pernah diceritakan, karena gini, yang wakil masuk ke dalam itu ada 3 orang. Dari teman-teman mahasiswa? Ya kan? Ada 5 ya. Pertama ada Sarbini, ya kan? Terus ada Sarbini dari FKSMJ waktu itu perwakilan, lalu ada Widi, ya kan? Widi ITB, lalu ada dari Unsil, Minta Siliwangi, ya kan? Lalu ada Dandi itu sebagai notulen. Ya kan, Dandi sebagai notulen. Nah, tapi tidak ada yang memberitakan bahwa usulan yang kita hadirkan ke 4 tokoh ini ditolak mereka. Kita kan mengusulkan bahwa udah, lu nggak usah ikutin pemilu. Lu ambil alih nih, gue kasih mandat reformasi ke teman-teman 4 tokoh ini. Ambil alih, pimpin Indonesia sementara buat pemerintahan transisi, ya kan? Lakukan itu, lakukan perubahan. Tapi akhirnya mereka lebih takut dan akhirnya mengikuti pemilu 99. Kira-kira Ton ya siapa sih yang paling ngotot waktu itu dari 4 tokoh itu? Ngotot apa nih kira-kira? Pemilu dipercepat dan lain-lain. Ya, ini kan mandat dan perjuangan teman-teman luar biasa gitu kan. Mereka udah dikasih mandat. Harus kan bisa melanjuti. Karena ya ini, ternyata kita juga sadar mereka rata-rata orang-orang politik. Ya, kan kalau orang-orang politik kan pasti ada hitung-hitungan elektabilitas, ada hitung-hitungan menang kalah segala macam. Sedangkan yang mereka ambil seolah-olah bagi mereka langkah inkonstitusional kan. Ya kan, mereka takut itu. Padahal kan gini, sesuatu dianggap inkonstitusional kalau itu tidak diakui. Tetapi ketika mereka diambil alih, ya mereka konstitusional. Ya, harus ya kan, dalam pemahaman itu kan. Nah, tapi ada ketakutan di mereka, ya udahlah kita ikuti dengan proses yang ada gitu kan. Nah, sehingga mau nggak mau terjadi perubahan pemerintahan waktu dari era Habibie, ya kan. Kan udah jelas di DPR waktu itu kan deklarasi Ciganjur tuh kalau nggak salah seminggu sebelum sidang penutupan penyerahan mandatnya Habibie, ya kan. Nah, walaupun di dalam sidang itu kan ditolak, ya kan, hasil penyerahan mandatnya Habibie, ya kan, laporan pertanggungjawabannya Habibie kan ditolak, ya kan. Tapi kan setelah ditolak kan tidak terjadi apa-apa, ya kan. Tapi ditolak, tapi disetujui ada pemilu dipercepat. Pemilu dipercepat, dan muncullah pemilu tahun 99 itu. Ya. Ini balik lagi ke FKSMJ, Ton. Ini kan sebenarnya kumpulan dari teman-teman senat mahasiswa di perguruan tinggi, yang secara background mereka punya kemampuan untuk pengorganisasian yang baik.
Kalau nggak salah menurut catatan saya Antoni pernah pegang Sekretaris Jenderal FKSMJ. Apa sih waktu itu agendanya setelah itu? Nah, jadi gini, FKSMJ ini kan cikal bakalnya juga gini. Memang sudah ada teman-teman yang di Senat. Berarti kan ada di Senat Perguruan Tinggi, SMPT, ada juga yang kayak saya belum di Senat Perguruan Tinggi. Ya. Tapi kita dulu tergabung dengan FKPMJ, Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Jakarta. Ya kan, dengan kesadaran yang sama, yuk kita rebut senat masing-masing di kampus masing-masing, gitu kan. Dari FKPMJ, yuk kita ambil yuk senat masing-masing, karena penting loh, gitu loh kan. Itulah terjadi FKSMJ. Jauh sebelum FKSMJ berdiri kan, kita ada namanya Kongres Mahasiswa, kalau nggak salah di Jogja, ya kan, tahun 97 atau 96 itu kan, Kongres Mahasiswa. Kita sepakati dalam Kongres Mahasiswa itu, kita mendirikan namanya FKSMI, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Indonesia. Oke, dengan harapan semua daerah membuat forum-forum. Iya. Nah, muncullah Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Yogyakarta, FKSMJ. Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, FKSMJ. Terus ada Bandung juga ada, Solo ada. Nah, tapi sebelum itu berdiri di banyak daerah, pecah 98. Ya. Gitu loh kan. Artinya itu cikal bakal FKSMJ, ya kan. Nah, mereka hadir lewat organ mahasiswa resmi ya. Organ mahasiswa resmi, Senat waktu itu, artinya kalau yang belum tahu Senat ya, BEM saat inilah ya kan, Badan Eksekutif Mahasiswa saat ini. Itu teman-teman berdiri masuk Senat, ya kan, dengan legitimate itu mereka punya, makanya banyak sekali gerakan-gerakan teman-teman FKSMJ dianggap elitis pada era itu, ya kan. Oh nih FKSMJ ini demo banyakkan diskusinya nih, ya kan. Kapan aksinya? Ada anggapan-anggapan itu termasuk teman-teman kita di basis kan waktu itu kan. Di basis ini kapan demonya segala macam, banyak diskusinya, banyak ini. Kita setiap mau demo kok diskusi dulu, setiap mau demo diskusi. Kita lakukan hearing ke DPR, kita lakukan hearing ke ini segala macam gitu kan. Sampai zaman dulu tuh FKSMJ itu ada demo namanya ke kebun binatang. Ya kan, kita menyuarakan, udah capek menyuarakan ini ya kan, makanya kita demonya di kebun binatang saja ya kan. Nah, kadang-kadang itu yang akhirnya hadir di teman-teman FKSMJ ya kan. Berbeda dengan teman-teman yang pilihan yang lain yang langsung banyak turun aksi di lapangan. Nah, ketika proses berjalan di 99 lewat, pemilu berjalan, kita melihat bahwa wah ini ada yang salah. Ada yang salah prosesnya, makanya waktu itu regenerasi, kebetulan era itu saya, karena ini forum komunikasi, rata-rata kan presidium kan. Presidium. Setiap kampus punya presidiumnya. Itu kampusnya mana aja? Kampusnya tuh dulu ada era itu masih puluhan kampus, banyak. Ada Mustopo, ya kan. Ada Perbanas, ada Untak, terus ada Aba-Abi, terus ada YAI, ya kan. Terus ada Setiami, ada Budi Luhur, terus ada Bayangkara, ada UPN. Rata-rata kampus-kampus swasta di Jakarta. Ada Yarsi segala macam gitu kan. Itu, nah perwakilan-perwakilan itu akhirnya untuk menjalankan organisasi dibentuklah Sekjen. Sekjen pertama kali itu dari Bung Sam tuh dari Budi Luhur, Budi Luhur, ya kan. Lalu berikutnya saya, ya kan. Nah, ketika era saya, kita menyuarakan waktu itu kalau nggak salah tahun 2024, oke, ini udah kondisi bangsa udah nggak ada, sudah artinya pergantian rezim waktu itu cuman berganti nama saja, ya kan. Pergantiannya tetap rezimnya masih sama. Makanya kita waktu itu kita gagas namanya Gerakan Potong Satu Generasi. Ya kan, Gerakan Potong Satu Generasi, sampai kita buat aksi spanduk ya kan, 1 bulan penuh tiap hari ya kan, kita tidur di Universitas Borobudur, tiap jam 5 pagi kita naik Metro Mini ya kan, dari Borobudur, ada yang turun di Blok M, ada yang turun di CSW, ada yang turun di Senayan. Jadi setiap jembatan penyeberangan kita pasang spanduk. Potong Satu Generasi. Itu yang dari sini. Ada yang dari Cawang, artinya orang dari Bekasi sampai ke Grogol, setiap jembatan kita pasang tuh.
Ada yang arahnya dari Grogol kita pasang ke sana. Nah, pagi hari kita pasang yang arah ke Jakarta, pulang sore hari itu kita copot, pulang hari kita pasang yang arah ke Blok M. Misalnya gitu kan. Kontraflow kan, berbalikan. Itu sebulan penuh. Karena kenapa? Kita demo waktu itu pasang satu generasi, banyak yang nggak paham. Iya. Ya kan? Banyak yang paham dan media pun nggak ada yang liput kita. Sama sekali nggak. Sama sekali nggak ada. Makanya sempat muncul memang isu itu, tapi kira-kira apa sih di balik itu, Ton? Iya. Dan tujuannya apa? Isu potong satu generasi. Nah, karena gini, ide potong satu generasi ini akhirnya menyamakan ide dengan, wah ini potong satu generasi Pol Pot. Gitu. Makanya rada ngeri orang dengar potong satu generasi. Karena waktu itu terjadi ke zaman Pol Pot, ya kan? Pol Pot semua orang generasi tua dimatiin semua. Dan orang berpikir ide potong generasi itu seperti itu. Makanya muncul di beberapa media asing FKSMB sebut kelompok ultranasionalis. Ya, wah ini Nazi gaya baru nih kan, gitu kan. Nah itu yang yang menjadi menarik. Nah tapi ternyata kan gini, ide kita waktu itu konsentrasi kan bagaimana meniadakan lagi pikiran-pikiran kita yang tidak benar tentang rezim, bagaimana supaya anak muda ini muncul. Kepemimpinan muda. Kepemimpinan muda. Ya kita stop dulu soal kepemimpinan muda. Sobat Forum, kita kembali lagi bersama Antonius dan Alpriantoro. Ini menarik sekali, Ton, soal isu potong satu generasi dan media asing pun memberitakan FKSMJ. Ini kan dulu kita mengkritik kebijakan Orde Baru yang kita anggap otoriter. Di masa-masa itu kebebasan berpendapat dan lain-lain itu dibuka dengan berbagai cara, fisik maupun non fisik. Ada nggak pengalaman soal represi itu, Ton? Ya kalau pengalaman sih pasti ada. Ya. Pengalaman ada. Dulu kan gini, kita biasanya melakukan kaderisasi, melakukan pembinaan itu dari senior ke junior, junior ke bawah kita. Itu kan ada kita nyebut tempat namanya KM. Komunitas mahasiswa. Ya, komunitas mahasiswa. Kita ngontrak rumah, kita tinggal di sana bikin bareng, bercengkrama dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita. Dulu kan ada KM Mustopo punya, ya kan? KM Perbanas punya, KM Untak punya, ya kan? Nah, KM pertama kali memang kan KM Untak tuh kan? Iya. Itu KM Untak, KM Kemayoran, ya kan? Kita nyebutnya KM Kemayoran, itu pertama kali. Nah, kita buat itu KM di sana kan? Nah, kadang-kadang gini, sampai bagaimana memilih KM waktu itu kan? Untuk pertemuan? Iya, untuk pertemuan. Karena dulu kan pertemuan kayak gini kan, ya kalau kita sekarang mau ketemu di kantor saya, mau ketemu kafe, enak ya kan. Kalau zaman itu kan, wah artinya setelah lepas dari 98, kita berpikir kan semua hilang. Iya. Represif itu hilang, ternyata kan masih. Ya kan, sampai era 2004 tuh sangat masih kencang, sampai akhirnya memilih KM. Oh, pilih KM di mana? Ya kan, oh KM tuh jalannya, ada kita sampai KM di Untak itu, sampai jalannya itu harus miring. Ya kan, untuk masuk ke rumah itu harus jalan miring. Harus miring. Ada lorong masuk, kalau kita jalannya lurus nggak muat, ya kan, jalannya lurus nggak muat, harus miring, ya kan, supaya kenapa? Kalau aparat nyerang segala macam, kan nggak mungkin rame-rame nyerang begitu kan, harus satu-satu. Nah di sananya ada jalan pintasnya kemana, lewat rumah warga. Jadi zaman dulu tuh, kalau kita di sweeping aparat, kita keluar lewat sini, masuk rumahnya warga yang ini, kita keluar RT ini, itu kita buat mapping ya. Mapping sampai membuat skenario kan. Nah, itu yang dulu kita rasakan. Sampai kita pernah buat pelatihan dulu kalau nggak salah di Cibodas. Ya kan. Kita buat pelatihan mahasiswa di tahun-tahun 99 apa 2000 ya. Itu pelatihan mahasiswa di Cibodas. Ya kita pelatihan tuh seminggu ya kan di Cibodas. Di saat bersamaan ada Kopassus datang. Ya kan, Kopassus datang, katanya ikut mau pelatihan juga. Oh, ikut juga? Ngapain juga pelatihan di tempat yang sama kan? Berpikirnya kan kita pakai pakaian sipil, pakaian ini dinas, pakai berapa truk segala macam.
Kan Cibodas kan artinya tempat pelatihan kan banyak. Iya. Kita kan milih Cibodas kan karena terbuka segala macam. Kenapa kok ada juga aparat ya kan? Segala macam. Akhirnya sampai dari targetnya 7 hari kita persingkat 5 hari ya kan. Karena mau diakui kan waktu itu kan komunikasi kita kan susah. Iya, Ya kan, terbatas. komunikasi kita susah, komunikasi terbatas. Apalagi ya kita ya 97 tuh udah ada handphone ya, udah ada handphone pertama tuh udah ada. Cuman kan handphone kan barang mewah, ya kan. Artinya kita simbol-simbol kampus paling punyanya pager kan. Kalau udah pager kan berarti gitu kan. Kita nelpon operator dulu, tolong ya pesannya ini gitu kan. Tapi pesannya udah lapor lagi kemana? Nah, pesannya udah lapor lagi kemana kan gak jelas kan. Nah, yang ada itu memang pertemuan-pertemuan itu kan keyakinan aja. Misalnya gini, saya janjian sama teman di Mustopo. Oke, minggu depan kita ketemuan di sini ya. Karena habis itu kita nggak kontak-kontakan. Kita yakin aja dia datang, kita juga yakin bahwa pasti ada pertemuan itu. Iya. Kita minggu depan kita datang, adakah pertemuan nggak? Pertemuan nggak? Kalau zaman era sekarang kan enak kan. Iya. Mungkin ada WhatsApp grup, hari ini batal gitu kan. Enak, kalau dulu kan enggak. Ya kan, giliran datang, kok nggak ada yang datang ya, nggak ada apa kan gitu kan. Nah, artinya represif itu ya selalu kencang ya kan, tetap kencang. Sampai tadi yang itu, kita buat buat agenda potong satu generasi, kita pasang spanduk di mana-mana, kita pasang leaflet pakai lem kertas itu kita tempel leaflet di mana-mana ya kan. Itu di KMKM kerjanya? Di KMKM kita putar dari KMKM segala macam sampai kita seluruh Indonesia, seluruh Jakarta. Sampai dulu aku juga ikut buat gerakan Black Campaign hampir muter di Jawa. Ya kan, dari Bandung ke Solo, Surabaya, Malang gitu kan. Kita kasih kampus-kampus segala macam ya kan. Kita buat majalah ya, buat tabloid atau majalah gitu kan. Kita buat tulisan teman-teman, kita sebarkan di beberapa kampus kita ini. Ya artinya biar bagaimana perlawanan-perlawanan itu tetap muncul. Ya, artinya kan Pak, gerakan ini muncul dari pers mahasiswa dulu ya. Iya. Karena waktu itu beda mainstream, lebih ke pro kebijakan pemerintah. Oke. Nah, sepertinya kondisi hari ini, memang ada gerakan mahasiswa hari ini, tapi untuk mengkonsolidir ide dan gagasannya dirasa kurang. Gitu. Mungkin Antoni bisa ceritakan kenapa sih masalahnya gitu. Padahal kan di Jakarta, pusat kota, teknologinya udah canggih dan lain-lain, untuk mengkonsolidir ini kayaknya susah banget gitu. Ya. Artinya gini, ini juga saya kritik juga buat teman-teman senior-senior gerakan mahasiswa. Tanggung jawab kita juga. Ya, tanggung jawab kita juga karena gini, ada teman-teman gini, ketika di mahasiswa kan kita tidak boleh bermain politik praktis, pasti kan. Tetapi juga ada yang sudah membawa tingkatan politik praktis di tingkatan mahasiswa. Ya. Mahasiswa ini mendukung calon capres ini, mahasiswa ini mendukung capres ini. Ini yang sebenarnya tidak baik buat iklim demokrasi di Indonesia, tidak baik buat teman-teman mahasiswa. Artinya bagaimana mahasiswa masih bersifat netral, bagaimana mahasiswa harus masih melihat kebijakan itu dengan seluas mungkin, ya kan. Tetapi ada juga senior-seniornya mengajak teman-teman mahasiswa itu untuk melakukan blocking. Itu yang kadang-kadang saya sesali, ya saya kritisi, ya kan. Karena gini, saya punya pilihan politik, tapi tidak akan memaksakan pilihan politik ini terhadap junior-junior saya. Ya. Nah, kalau mereka sudah pasca student, mereka sudah masuk partai politik, mereka sudah, ya silakan saja. Tapi jangan di teman-teman mahasiswa yang saat ini masih belajar, gitu kan. Nah, ini yang kadang-kala kampus ini nggak bisa. Ternyata seniornya ada di anggota dewan di partai ini sekarang lagi ini. Nah, ini yang kadang-kadang sulit kan. Itu kampus jadi dapilnya mereka tuh. Kampus jadi dapilnya mereka kan. Nah, ini yang sulitnya. Dan itu kejadian saat ini. Banyak kejadian kan. Yang kampus ini nggak bisa turun demo. Biasanya kalau di turun demo banyak. Kenapa? Karena ada seniornya di tim suksesnya calon ini. Sehingga gerakan itu mati. Dan kedua, yang saya juga sesali juga gini, bahwa pasca 2014
banyak teman-teman mahasiswa yang digalang oleh teman-teman aparat. Digalang dalam arti? Gini, kalau zaman dulu kan gini, kita kan selalu bermusuhan dengan aparat. Bukannya musuhan kita memang musuhan ya, artinya. Tetapi kita melihat aparat kan pasti selalu kepentingannya kepentingan rezim, kebanyakan kan. Ini yang selalu kita kritisi. Jangan dong, Anda menjadi aparat itu mengabdinya pada bangsa dan negara, bukan rezimnya, ya kan. Tapi kan kebanyakan saat ini aparat artinya melakukan dukungan terhadap rezimnya. Nah, ketika rezim mereka berkuasa, banyak juga mereka menggunakan metode-metode untuk memberantas gerakan pemuda, mata kekerasan, dengan apa? Dengan uang. Oke, kamu sini nggak usah turun ya. Nanti gua kasih duit nih. Termasuk nggak program-program bantuan pemerintah saat ini? Ini kartu-kartu banyak banget kayaknya. Wah, itu termasuk itu kan. Kalau ini di tingkatan mahasiswanya, itu kan di tingkatan masyarakat. Nah, itu yang kadang-kadang yang menjadi pembodohan bagi saya. Ya kan? Karena kenapa? Oh, mahasiswa ini, karena pernah saya dapat informasi, oh kampus ini nggak bakal turun hari ini. Kenapa? Udah digalang. Udah digalang, Bang. Iya kan? Sampai kemarin kejadian. Wah, besok teman-teman mahasiswa hari Senin mau demo. Oke, saya tungguin gitu kan. Karena saya punya media, saya kirim reporter. Nanti ada demo di sini. Ya kan gitu kan. Mana Bang? Nggak ada demonya kan? Oh, saya kontak-kontak. Loh, kok nggak? Mereka dapat duit dari sini. Oh, sampai sevulgar itu? Sampai sevulgar itu. Itu yang kita sesalin. Kalau dulu kan gini, dulu kan penggalangannya apa? Lebih pada, udahlah, kau jangan mainkan isu ini, kau mainkan isu ini aja. Nah, ini lebih pada sampai bicara duit. Jadi artinya teman mahasiswa sampai banyak, ya nggak semuanya teman mahasiswa ya, tetapi banyak juga teman mahasiswa yang terjumus jadi apa ya, perusahaan demo. Organizer demo. Iya kan, ada yang demo dibayar, ada yang demo ini. Nah, ini yang akhirnya merusak gerakan. Ya kan? Merusak gerakan. Karena apa? Yang benar-benar masih murni segala macam akhirnya disamaratakan. Ya kan, ini kan bahayanya kan di situ kan. Gitu. Jadi apa? Kira-kira kurang greget atau apa gitu gerakan mahasiswa sekarang karena akibat tanggung jawab kita juga itu. Oke, Antoni kita stop dulu sampai situ. Sobat Forum, kita kembali setelah jeda berikut. Sobat Forum, kembali lagi bersama Antoni Danar. Ton, ini gerakan mahasiswa ini dalam publikasi media cukup kelihatan lah. Cuma rasa-rasanya Jakarta ini kan sebagai pusat kekuasaan tentu gerakan mahasiswanya masif seperti 98. Tapi kok hari ini kurang gitu. Nah gini, kalau kita bicara anatomi gerakan, kita tidak akan lepas dari ada yang membahasnya 5 kota, ada yang membahasnya 8 kota. Tapi gini, ada kota-kota utama yang bisa mempengaruhi Indonesia. Kota-kota utama mempengaruhi Indonesia. Gerakan ada di Jakarta, gerakan ada di Bandung, gerakan ada di Surabaya, gerakan ada di Jogja, gerakan ada di Medan, gerakan ada di Makassar. Ini 6, misalnya ada yang anatominya 6 ya. Terus ada yang tambah lagi, ada yang Padang, ya kan? Ada yang Padang, terus ada yang lagi tambah Solo. Misalnya gitu kan. Ada yang bedahnya 5, ada yang bedahnya 6, ada yang bedahnya 8. Tapi 8 kota ini bergerak, maka itu menjadi sebuah gerakan nasional. Dulu kan kita terpicu juga sama Makassar. Iya, betul. Artinya 8 kota ini saling terikat dan mempengaruhi. Ya kan? Bagaimana gerakan Mega Bintang misalnya dulu kan, dimulai di Solo, ya kan? Karena apa? Kota-kota ini punya sejarah gerakan dari sebelum 45. Ya kan? Makanya kenapa banyak tokoh-tokoh dari Padang, ya kan? Makanya mempengaruhi gerakan, tokoh-tokoh dari Sumut mempengaruhi gerakan di Jakarta. Nah, semua ini saling mempengaruhi, tapi terkadang gini, ini yang menarik karena apa? Seberapapun besar gerakan di Jogja, seberapapun besar gerakan di Bandung, seberapapun besar gerakan di Surabaya, dianggap belum besar kalau ibu kota belum bergerak.
Oke, berarti ibu kota saat ini belum bergerak? Nah, ini yang menjadi kendala. Artinya kan ini kan banyak nih sekarang, wah ada demo mahasiswa, eee, demo mahasiswa dengan civil society, menuntut tentang namanya, oligarki politik, ya kan, tentang, dinasti politik. Tetapi kok Jakarta diam-diam saja ya kan. Nah, yang menariknya apa? Karena banyak juga mahasiswa-mahasiswa Jakarta tadi yang saya sampaikan, sudah ditarik dalam politik praktis. Politik praktis. Itu pertama. Yang kedua, eee, mahasiswa-mahasiswa di Jakarta adalah mahasiswa-mahasiswa yang tingkat pendidikan, tingkat pendapatan orang tuanya, ya kan. Kalau pendapatan mereka kan mereka belum bekerja kan. Iya. Ada pendapatan orang tuanya adalah kelompok-kelompok dari kelompok menengah ke atas, ya kan. Menengah ke atas dengan full informasi, full teknologi, semua 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 keuntungan ada di dia lah, ya kan gitu kan. Semua support dia, tetapi akhirnya gini, dulu saya pernah 3 tahun lalu ya, pernah keliling di 8 kota ini sama teman-teman, coba keliling, kok mahasiswa ini nggak demo segala macam. Ternyata ada fenomena judi slot. Iya Oke. kan? Dulu kita kalau nongkrong di kampus gitu kan, nongkrong asik kan gitu kan, ngobrol gini-gini, muncul diskusi-diskusi kecil. Ini nongkrong pada main handphone apa? Main judi slot. Ya, itu 3 tahun lalu tuh fenomena 3 tahun itu lalu. kan. Walaupun judi online sudah diberantas, ya Iya. kan, ya masih ada lah ya Masih kan. ada. Nah, ternyata mau nggak mau, secara tidak di bawah alam sadar, itu adalah salah satu demoralisasi buat anak-anak bangsa dan baru. Iya. Karena mereka dipaksakan untuk, ngapain sih lo pusing-pusing politik? Oke. Ngapain sih lo pusing-pusing gitu? Nah, itu melewat mekanisme itu. Dan Jakarta adalah yang masuk duluan. Oke. Nah, itu pertama. Kedua, karena Jakarta adalah pusat informasi, Jakarta juga pusat gerakan, Jakarta juga pusat langkah-langkah politik. Banyak yang akhirnya menyusup itu sedang remes ke dalam tingkatan mahasiswa. Sehingga mahasiswa, oh yang ini udah berpartai ini, yang ini udah jadi pendukungnya ini, yang ini udah jadi tim suksesnya ini kan. Sehingga ketika mahasiswa dituntut untuk menjadi avant-garde gerakan, Jakarta, ini nggak bisa konsolidasi. Saya coba gerakan, saya coba stimulus mereka melalui jaringan yang kita yang masih ada untuk melakukan gerakan itu. Tapi kondisinya ya, padahal gini, mereka itu sangat diuntungkan. Kalau dulu pengalaman sejarah kita dari tahun 91 sampai 98 gerakan itu dimulai kan. Waktu prosesnya ini kan konsolidasi itu cukup lama, ada 7 tahun. Sedangkan mereka untuk melakukan konsolidasi, sekarang kita dengan apa? Video call, ya kan, Zoom meeting, selesai. Koordinasi nasional. Itu bisa lakukan WA group, selesai. Tapi trust dan emosional kan nggak kebangun kan itu? Trust emosional nggak kebangun. Nah, itu yang akhirnya muncul di gerakan. Nah, terus kedua, dari senior-seniornya juga tidak memberikan contoh yang baik, ya kan. Terus di antara mereka pun akhirnya, gue daripada pusing-pusing pemilu-pemiluan, mendingan gue ngikut inilah, gue ngikut senior gue yang ini, gue kerja jalan pintas berarti pragmatis. Gue dapat duit, ya kan, gue segala macam. Itu pertama. Kedua, mau nggak mau ada program pemerintah yang memaksakan mahasiswa untuk terus bekerja dengan hasilnya adalah magang segala macam, disibukkan kuliah. Sehingga waktu mereka untuk melakukan interaksi sosial di kemahasiswaan semakin sedikit. Kalau lo nggak aktif ikut kegiatan mahasiswa ini, lo nggak akan dapat nilai bagus. Iya. Lo nggak aktif di sini, lo nggak akan nilai bagus. Sehingga, daripada ini, mendingan gua inilah mempersiapkan kerjaan gua. Ya artinya kerangka berpikirnya cenderung matematis gitu ya. Iya. Nah, aktivis mahasiswa generasi muda FKSMJ pernah mengusung soal visi kepemimpinan muda saat itu. Konsepnya apa sih? Yang sekarang bagaimana nih? Nah, ini dia. Ada teman aktivis ya kan yang ngomong, "Bro, ini calon gua nih, ya kan, wapres gua ini adalah salah satu yang diidekan oleh teman-teman FKSMJ." Nyambung situ, disambungin? Iya. Loh, kenapa? Ini kan dulu ide FKSMJ, bukan ide gua. Harusnya teman-teman FKSMJ mendukung calon gua juga, gitu loh kan.
Gue nggak bisa sebut nama ini ya. Kenapa? Karena potong satu generasi. Lo bilang, nanti dulu. Potong satu generasi yang kita gagas itu adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Merubah paradigma lama yang ada di paradigma lamanya apa? Tentang sifat KKN. Itu yang kan? kita lawan. Sifat oligarkinya. Makanya dibutuhkan anak-anak muda yang segar, yang belum terkontaminasi untuk melakukan perubahan. Makanya kalau muncul bahasanya Soekarno, beri saya 10 pemuda, maka saya akan merubah dunia. Nah, tapi dimaknai bahwa perubahan itu adalah potong satu generasi adalah kepemimpinan anak muda doang. Loh, tapi kan anak muda yang kayak gimana dong, kayak gimana? Ya kan? Terus, anak muda yang kayak gini loh. Soekarno memimpin Indonesia, PNI umur 23 tahun, ini memimpin ini segala macam. Oh iya, tapi ingat nggak, waktu kita zaman Soekarno segala macam kan, tingkat kedewasaan juga berbeda kan. Karena kan kedewasaan manusia, kedewasaan berpolitik tidak diukur dari tingkatan usia. Tapi bagaimana kita mengimani tingkat kedewasaan itu, bagaimana kita berpolitik dengan baik, bagaimana kita berpolitik dengan menghargai, bagaimana kita berpolitik dengan etika, kan? Karena apa? Kan banyak sekali paradigma yang kita rubah. Oke, ini kita rubah paradigmanya, kita kembalikan paradigma Indonesia sebenarnya. Apa sih? Loh, kita tuh punya namanya Pancasila. Kita punya Undang-Undang Dasar 45. Kita punya namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa sih tujuan Indonesia berdiri? Ya baca dong pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Menuju masyarakat adil dan makmur, kan gitu kan? Nah, sekarang ada misalnya permasalahan undang-undang. Undang-undangnya sudah berubah berapa kali, ya kan? Berapa amandemen. Sekarang itu bersoal nggak? Ya kita kembalikan. Bersoal nggak dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Karena preambul adalah cita-cita sebenarnya bangsa Indonesia. Artinya semua undang-undang, semua aturan undang-undang di bawahnya, ketika melawan preambul, maka dicacat sebagai paradigma. Ya, dulu kan kita dari diskusi ke diskusi berproses lah. Ada juga kawan-kawan yang bilang kita selalu terbentur dengan keadaan terbentur lagi lalu terbentuk. Nah, cuma kan yang ditawarkan hari ini sepertinya kepemimpinan muda yang punya privilege, gitu. Nah, kira-kira nih Ton, pesan apa gitu untuk teman-teman mahasiswa, gerakan mahasiswa menghadapi era demokrasi yang mungkin bisa dibilang nggak sehat lah. Ini kan perjalanan masih panjang, reformasi kan masih juga tanggung jawab kita, belum tuntas lah. Kira-kira apa? Gini, saya mengingatkan selalu ke teman-teman mahasiswa yang teman-teman hadapi tahun ini tidak lebih dan mirip-mirip lah bahasanya. Mirip-mirip dengan peristiwa tahun 97 sebelum 98. Suasananya? Suasana tuh 97 sampai 98. Tetapi bahwa kondisi saat ini adalah kondisi kolaborasi antara peristiwa tahun 98 dan peristiwa 66. Oke. Peristiwa 98 apa sih? Ada musuh bersama, ada diktator, ada oligarki. Itu 98. Peristiwa 66 lebih pada kepentingan asing. Ada kepentingan asing berubah. Lah, kita melihat coba kondisi geopolitik Indonesia. Hampir semua wilayah setelah perang Ukraina, Israel, Palestina. Sekarang di Korea, di Taiwan, terus di Kongo, ya kan? Terus di Ethiopia, hampir semuanya konflik. Ya kan? Dan ingat kalau dalam teorinya akan ada teori kupu-kupu kan, bahwa wilayah lain akan berpengaruh terhadap wilayah yang lain. Dulu semangat 98 itu pengaruhnya apa? Dari mana sih? Dari Filipina. Penumbangan rezim Marcos. Ya kan? Akhirnya banyak aktivis datang ke Filipina untuk belajar teologi pembebasan di Filipina. Ya kan? Dan hari ini Filipina dipimpin oleh generasi diktator, ya kan? Ada tradisi Bongbong Marcos menang di Filipina dengan gayanya mereka, ya kan? Lah, ini mau coba juga di Indonesia, ya kan? Ini coba. Nah, artinya saya ajak teman-teman muda, teman-teman mahasiswa, jangan lupakan sejarah, ya kan? Kalau sesuai ini kan jangan menolak lupa kan? Gitu. Kita selalu ingatkan terus bahwa banyak yang terlihat berubah tapi tidak berubah.
Cuman jubahnya doang, cuman bajunya saja, tetapi orangnya masih orang situ, paradigmanya masih paradigma situ. Ya, kalau anak muda tapi masih paradigma yang lama, ya bukan melakukan potong satu durasi. Oke, artinya apa? Rezim yang kita tumbangkan waktu itu sebetulnya masih Bercokol, masih aktif. Gitu kan. Mereka cuma merubah baju. Berubah partai, ya kan. Dulu yang musuh kita partainya bubarkan Golkar, 98 ya kan. Ya kan. Sekarang berbaju bukan Golkar kan gitu kan. Nah, ini kan yang kita ambil, jangan melihat itu dari parsial-parsial dari permasalahan yang ada, tapi bagaimana, oh ini loh, permasalahan sebenarnya ini loh. Permasalahan sebenarnya bagaimana tentang undang-undang. Misalnya kita banyak kritisi undang-undang Omnibus Law. Kita undang-undang tentang TNI, kita undang-undang tentang ASN, banyak yang hal-hal yang salah. Nah, kita kembalikan kondisi-kondisi itu yang ada itu. Nah, jadi artinya saya mengajak teman-teman mahasiswa, teman-teman muda yang masih kritis untuk bagaimana menggali lebih dalam, ya kan, persoalan bangsa ini juga bukan selesai di pemilu. Ya kan? Artinya gini. Ya pemilu kita jadikan momentum gitu untuk menitipkan harapan. Ya kan? Misalnya gini, kalau ada istilahnya, saya pinjam istilahnya Franz Magnus ya kan, pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi menghindari yang buruk itu memimpin. Itu kalau saya pinjam istilahnya Franz Magnus ya kan. Saya ikut pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk menghindari yang terburuk memimpin. Makanya saya harus aktif, gitu kan. Satu lagi, Ton, ini apa? Kita kan punya kesamaan sejarah 98. Masih memori kita masih luar biasa. Ini katanya boleh loh pilihan yang beda gitu hari ini. Padahal di sana sebenarnya berkumpul misalkan apa pelanggar HAM, apalah dinasti politik dan lain-lain. Menurut lu gimana? Nah, idiom tentang pilihan itu boleh berbeda ketika dalam kondisi setara. Artinya pilihan ini setara, ya kan? Tapi kan kondisi saat ini kan, lo kondisinya nggak setara. Nggak apple to apple ya? Nggak apple to apple. Makanya harus ada namanya berkepihakan. Lo berpihak pada apa? Berpihak pada kebenaran, berpihak pada rakyat, atau berpihak pada rezim. Gitu. Artinya, kalau bilang, ya, kita boleh milih siapa saja, itu bebas segala macam. Oh iya, ketika dalam kondisi setara, ya kan? Ya, misalnya yang dipilih Bung Geri dengan Bung siapa, gitu kan? Nggak punya masalah lalu, nggak punya dosa masa lalu, itu setara. Tapi kan sekarang nih, loh, yang satu hadir dengan dengan mekanisme yang tidak benar, ya kan? Yang satu hadir dengan tonggak sejarah pelanggaran HAM, ya kan? Nah, apakah itu menjadi setara? Kan tidak, gitu kan? Karena ingat, yang kita dulu pernah berharap, oh ini loh yang kita harapkan, itu pun juga bisa melupakan. Karena apa? Ada teorinya kan bahwa segala sesuatu itu kan akan dilihat ketika dia memimpin. Ini dari situasi bangsa kita akhirnya masih ada optimisme nggak soal Indonesia ke depan? Saya termasuk orang yang optimis, ya kan. Saya orang optimis bahwa Indonesia bisa berubah, bahwa Indonesia bisa kembali pada jembatan emas kemerdekaan. Ya. Terima kasih banyak nih Ton, luar biasa nih waktunya ya kan? Masih banyak lah kita bisa ngobrol lagi Terima kasih kesempatannya. Dan sobat forum sekalian menolak lupa ini sebetulnya bukan sekedar romantisme belaka, tapi ini bisa dijadikan spirit perjuangan kita bersama, khususnya teman-teman mahasiswa. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.